Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, baik. Yang terakhir saya kemarin minggu yang lalu apa ya topiknya tentang atur saya. Oh iya. Jadi saya belum untuk yang ini saya akan menjelaskan mengenai atau akan membicarakan tentang perubahan mindset ya. Belum ya? Belum, Bro. Ya, baik. Belum. Baik Ibu dan Bapak sekalian. Jadi baik, saya akan share screen yang sudah kita punya, ya, yang sudah Bapak Ibu punya, ya, share screen. Saya coba lihat. Baiknya dulu, yaitu tentang baik, saya akan share sekarang. Saya share screen. Berbeda dengan konsep wujudiyah itu. Ada satu lagi konsep. Sudah tidak asing ya, Bapak sekalian? Insya Allah tidak, Bro. Insya Allah, Bro. Apakah sudah bosan? Belum, Bro. Agak paham. Ya. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ini Pak Rois, tolong mute dulu mic-nya. Ya, karena bocor ke sini ya. Oke. Saya ingin meng-highlight, mengutarakan atau membicarakan mengenai perubahan mindset. Ya. Ini pertanyaan mutu nggak mutu ya. Pertanyaan itu ya, kalau filsafat itu nggak ada pertanyaan yang kurang bermutu ya, tepat dan tidak tepat gitu mungkin ya. Apa ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai bosan makan nasi? Belum. Masih senang. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan memang budaya kita, nasi itu adalah bagian dari budaya kita, gitu kan? Ya. Bayangkan jika kita harus meninggalkan budaya kita, maka salah satunya adalah sudah tidak bisa makan nasi. Karena makan nasi itu adalah budaya kita. Ganti roti, Bro. Hah? Diganti roti. Ya kalau saya tetap nggak bisa itu ya. Tetap klidih-klidih golek sego. Belum mantap kalau belum Iya. Itu pengalaman saya dulu waktu di Inggris itu ya. Saya itu ternyata padahal pikiran saya, saya mau hidup yang paling sederhana, yang paling mendasar, yang lain silakan pakai roti segala macam. Kalau saya tetap nasi ya nasi. Saya ketika 1,5 tahun ini 23 tahun yang lalu kuliah di Inggris itu setiap minggu belanja bahan-bahan mentah itu ke Chinatown. Ya. Ada beras, ada pokoknya yang bisa disimpan di kulkas, akhir minggu nanti belanja lagi, terus ada lombok, ada ikan laut, segala macam lah. Ya.
Nah, ternyata saya kan mempertahankan gaya hidup saya, cara makan orang Jawa. Gitu ya. Setelah dikalkulasi, dihitung itu, saya itu termasuk mewah. Ya, termasuk mewah. Ya. Makanan sana yang biasa, yang irit, ya, yang biasa orang sana itu ya setiap hari itu makan pisang. Makan pisang itu udah mau berangkat makan pisang terus burger, gitu. Nanti pulang siang bisa burger, ya, makan sambil berjalan, gitu. Nah, dan seterusnya. Karena tergesa-gesa biasanya orang sana itu. Nah, saya ternyata seperti itu. Jadi itulah kalau belum membudaya, ya, kalau belum membudaya itu yang namanya pembaharuan itu juga sulit, itu ya. Yang namanya pembaharuan itu juga sulit. Ini saya ngomongnya agak sedikit-sedikit vulgar nanti ya, karena memang kondisinya juga kita itu kondisinya Indonesia ini kondisinya adalah kondisi sedang mencari jati diri. 350 tahun dijajah, 7 turunan coba. Ya. 350 tahun 7 turunan dijajah Belanda ya. Ya walaupun ada secara fisik nggak kelihatan jejaknya peninggalannya, tapi secara mindset, nah ini ternyata yang ditinggal itu mindsetnya gitu loh. Kalau saya ingin bertanya nih pada teman-teman yang pergaulannya luas, fleksibel dan luas, itu kalau saya dulu ya, kemarin dulu lah ya, itu sering mendengar tenang saja, Belanda masih jauh. Pak Hamidullah ini pernah mendengar nggak kata-kata itu? Sering bro, sampai Oh sekarang. sering. Nah ini terus Pak Rois pernah dengar belum? Sering, Prof. Oh sering. Tenang saja, Belanda masih jauh. Nah gitu. Tapi ketika saya tanya pada S1 hanya 1-2 yang ngerti, yang lain pada nggak ngerti. Bahkan S2 loh. S2 itu hanya 1-2 yang ngerti, yang lain pada nggak ngerti, sudah milenial. Berarti kita termasuk tua bro. Iya, tapi tenang saja. Wah, Belanda masih jauh. Nah, saya sekarang menciptakan, itu kan tesis ya, saya menciptakan antitesisnya. Pak Mas kok gampang menciptakan apa dasarnya? Oh, saya itu dokter filsafat S3. Ya Bapak Ibu segera lulus saja biar supaya segera bisa menciptakan. Ya kalau menciptakan di Facebook kecil loh. Ya, nggak terlalu apa ya. Jadi cuma pengisi waktu ya, pengantar minum kopi saja. Ya. Nah, saya menciptakan begini, tenang. Oh, tenang. Oh, kalau tadi kan tesisnya kan tenang, Belanda masih jauh lah. Sekarang saya tesisnya adalah hati-hati. Di sini masih banyak Belanda. Itu maksudnya. Belanda itu bukan Ratu Maksima yang kemarin bertemu Presiden Jokowi, bukan. Belanda di sini maksudnya penjajah. Ya. Tenang ya. Hati-hati ya, di sini masih banyak penjajah. Loh, oh Pak Sigit kok ngatain penjajah, siapa penjajahnya? Ya kamu itu. Ya supaya adil, saya juga. Supaya kamu nggak marah gitu loh. Ya, saya juga. Kamu dan saya juga masing-masing penjajah. Jikalau karakter kita, sifat kita dalam hal mendidik itu berkarakter seperti penjajah, kan seperti itu. Loh, mana buktinya Pak? Nah itu tolong dilihat di video. Ya, gara-gara nggak ngerjakan PR ya, ditempeleng sampai mati. Ya, coba, ngeri nggak? Ngeri. Oh, orang-orang nggak ngerjakan tugas, tempeleng sampai mati. Ya Pak Rois ya. Nggih, Prof, ngeri. Oh, ngeri. Betul? Ya. Bukan tugas filsafat ya, Prof. Iya, makanya itu adalah itu penjajah pangkat 10 itu. Pangkat 100 itu. Wah, itu ngeri nggak? Nah, yang lebih ke sini yang agak
medium yang tidak ketahuan, yang tidak berdampak, itu yang agak soft-soft, banyak, ya banyak. Bu Vera, S1, S2-nya apa? Satunya pendidikan seni tari, Prof. S2-nya teknologi pendidikan. Seni itu apa, Bu? Seni adalah keterampilan, Prof. Ya, baik. Pak Abdul apa? S1, S2-nya? Bro, saya S1 S2-nya PGSD, Bro. Oh iya, baik. Pak Wahdan? S1 agama, S2 PGSD, Bro. Agama itu apa, Pak? Agama itu adalah keyakinan kepada Tuhan. Ya. Kayaknya sudah saya tanyakan kemarin. Tapi enggak apa-apa, saya tanya lagi. Pak Amidillah apa? Bahasa? Pendidikan bahasa Indonesia konsentrasi itu. Bahasa itu apa, Pak? Kalau kemarin jawaban saya sistem simbol, Bro. Oh, sistem. Baik. Ya, jadi itu sudah saya singgung toh minggu yang lalu. Ye. Nah, berarti kan artinya move on out of the box ya, untuk apa namanya, untuk perubahan mindset itu terjadi. Saya ketika bercita-cita ketika S2 London itu bercita-cita ingin jadi dosen ya seperti idola saya itu, dosennya yang cerdas, pinter, pandai, tegas, keras suaranya dan galak. Ya pendidikan Belanda juga. Ya, oh saya ingin lebih daripada ya itu. Maka saya ya pergi ke London itu ingin jadi raja dosen, raja guru, mau ingin jadi raja dosen, raja guru. Nah setelah sampai di Inggris, ternyata apa? Di sana lain daripada cita-cita saya. Saya jadikan pelayan atau petani ya. Guru adalah melayani kebutuhan siswa. Guru adalah melayani kebutuhan siswa. Nah, sudah saya terangkan atau minggu yang lalu? Belum, Prof. Yang ini belum, Bro. Nah, terus Ini yang belum, Prof. paradigmanya kalau di Indonesia itu pelajaran matematika itu adalah kalau di Indonesia pelajaran matematika itu matematikanya sama, alatnya sama, bacaannya sama, LKS-nya sama, waktunya sama, hasilnya harus sama dengan gurunya. Tuh kalau di Indonesia. Nah, cuma matematika, IPA juga begitu. Ya. Nah, kalau sudah ya nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Ya, biar berbudaya. Nah, kalau di Inggris itu ternyata matematikanya itu kalau belajar matematik di sana, matematikanya bisa beda, kemudian sumbernya beda, LKS-nya beda, kemudian tugasnya beda, hasilnya boleh beda dengan gurunya. Oh, luar biasa itu. Nah, kemudian puncaknya yang sudah saya terangkan yaitu observasi saya di SD. Sudah tahu? Sudah tahu? Belum, Bro. Yang SD belum. Belum, observasi di SD. Belum, Bro. Baik. Belum, Prof. Pengen dengar, Bro. Nah, jadi saya ketika sana ya mengalami stres saya karena cita-citanya saya jadi raja, tapi sudah keturutan sekarang. Pernah jadi raja ketoprak. Pernah lihat saya belum? Jadi raja ketoprak? Di YouTube, Bro. Yang sudah. Prof, punya bagus banget loh, Prof. Oh, iya. Sudah, Bro.
Aktingnya Kalau- bagus. Udah, Kalau yang belum ya dicari saja Rembulan Kekalang gitu, ketik di YouTube. Ya, Rembulan Kekalang, Prof. Ya, Orang Rembulan. matematikawan bisa berakting. Oh iya, iya. Kayak Matematika itu artis seni. Ya. Nah, biasa. saya itu stres juga, ya. Di London stres juga, susah juga. Setiap hari saya kalau di London itu berdoa sampai menangis, kapan bisa pulang? Rindu keluarga. Pas musim panas 2 bulan, Agustus September, ya, pulang. Sampai di rumah berdoa, kapan bisa berangkat? Ya untung Tuhan itu Maha Kuasa ya. Ya, bisa menampung ya. Saya tuh bingung ya, orang bingung ya. Sana doanya ke sini, sini doanya ke sana. Itu Tuhan Maha Kuasa, jadi nggak bingung itu menerima doa saya. Kan seperti itu. Nah, kemudian puncaknya saya observasi pembelajaran matematika di SD. Ini bukan guru matematika, tapi guru kelas. Ya. Nah, ada 32 siswa. Kelasnya itu ya kira-kira ukurannya 5 meter, 10 meter ya. 10 meter kali 10 meter. Ruang kelasnya itu 10 meter kali 10 meter. Kira-kira seperti itu. Ada 32 siswa SD. Nah, ini bukan guru matematika tapi guru kelas. Konon akan belajar tentang bangun-bangun geometri. Nah, dari 32 itu dibagi 2 sama gurunya. Itu 16. 16. Yang 16 itu dibagi 5 kelompok. Terdiri dari 2, 4, 4, 4, 2. 16. Ini sudah saya terangkan, Pak? Belum, Prof. Belum ya? Prof, belum pernah. Karena banyak kelas, jadi saya lupa-lupa ingat. Ya. Belum, Prof. Belum, Prof. Nah, terus 16, terus guru kelasnya separuh yang lain ada 16 siswa. Terus gurunya itu sebelum kelas dimulai memberi informasi terlebih dahulu. Nanti kamu akan melakukan ini. Sudah siap? Siap, ya. Silakan. Yang 2 ternyata yang 2 kelompok pertama ini adalah yang kelompok tinggi. Ya, yang tinggi pencapaiannya, nilainya tinggi. Kemudian yang 4 itu kelompok sedang atau average. Sedangkan yang 2 lagi itu kelompok the lowest, yang terendah pencapaiannya. Baik, kalau begitu silakan Anda menuju ke meja masing-masing. Sudah ada 5 meja. Di atas meja sudah ada LKS-nya. Tertumpuk beberapa, tidak cuma 1 LKS. Kelas itu dibagi 2, disekat dengan bibet ya setinggi 1 meter itu. Tapi ada lokernya, tempat penyimpanan buku dan LKS. Nah, terus guru kemudian bersama dengan yang 16 tadi melakukan kegiatan bersama yang dipimpin oleh gurunya. Nah, kemudian mereka itu duduk melingkar di lantai. Lantainya terbuat dari kayu. Di sana supaya tidak terlalu dingin, terbuat dari kayu. Nah, kemudian gurunya minta tolong 2 diantaranya untuk mengambil keranjang plastik di pojok ruangan, dibawa ke sini, kemudian dituang isinya. Ternyata isinya adalah
segala macam bangun-bangun geometrik ya, yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang berbentuk segitiga, segi empat, segi lima, segi banyak beraturan, berbentuk lingkaran, trapesium, jajaran genjang, persegi panjang, dan seterusnya, semua bidang datar. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukuran sedang, dan ada yang ukuran besar. Terus gurunya memberikan contoh kegiatan dan nanti ditirukan oleh bergilir satu-satu, menirukan apa yang dikerjakan oleh guru. Ya, akan dikerjakan oleh guru. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktek. Ya. Sekarang ini bisa praktek nanti. Makanya perhatikan baik-baik, nanti saya tunjuk. Ya. Gurunya sekarang mulai. Kalau bahasa Inggrisnya persis yang dikatakan oleh guru, saya masih teringat walaupun 23 tahun yang lalu. I spy. Spy itu apa? Spy itu mata-mata. Memata-mata itu maksudnya mengamati. I spy and wish to take a big blue circle. Saya mengamati dan ingin mengambil lingkaran besar red circle yang berwarna merah misalnya. Red circle yang berwarna merah. Ambil oleh gurunya. Inilah lingkaran, namanya lingkaran. Kemudian ini di tengah ada yang disebut titik pusat lingkaran. Ini disebut keliling. Jarak titik pusat ke keliling itu namanya jari-jari. Ya, ini luasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai contoh-contoh penggunaan lingkaran, roda mobil, baling-baling, baling-baling, tutup-tutup gelas, ya, kemudian roda-roda meja atau lemari dan sebagainya, jam, banyak sekali kita menjumpai bentuk-bentuk lingkaran. Itulah ya disebut bangun lingkaran, circle. Oke, sekarang teruskan. Gantian. Al-Muntaqo, silakan. Ayo. Jadi siswa kelas 2 di Inggris. Oh, okay. Circle yang lain itu donat, Prof. Oh, bukan itu maksudnya, menirukan guru. Ya, tadi lingkarannya dikembalikan lagi ke tengah. Nah, ini kita konsentrasi, gitu. Kembalikan lagi ke tengah. Kemudian Bapak Ibu sekarang sebagai siswa siap mendengarkan dan siap menerima giliran. Ya, bangun geometri yang banyak sekali itu bangun datar. Ya. Nah, ya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya ingin mengamati dan mengambil apa. Nanti disebutkan sifat ciri-cirinya, kemudian kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa dan sebagainya. Nah, sekarang Ali Fakhrudin. Iya, Prof. Ngapunten, putus-putus. Berarti milih salah satu bangun datar. Bukan begitu. Tirukan ya. Tolong, ini contoh. Anda konsentrasi. Tirukan apa yang dikerjakan oleh guru. Saya gurunya. Ini pelajaran SD kelas 2 di Inggris 24 tahun yang lalu. Ya. Di tengah ada sekumpulan bangun-bangun geometri lengkap. Ada lingkaran, ada segitiga, ada segi empat, persegi panjang, ada jajaran genjang, trapesium, dan seterusnya. Oke, perhatikan semuanya, anak-anak. Di Inggris. Ya, siap. Yes, sir. Siap. Anda semuanya siap. Ready. Nanti menerima giliran. Siap. Nanti menerima giliran. Siap. Saya beri contoh.
saya mengamati bangun lingkaran besar yang berwarna merah. Ini saya ambil. Inilah lingkaran besar. Inilah lingkaran. Ini ada titik pusat. Ini disebut keliling. Nah, jarak antara titik pusat sama keliling dengan keliling itu disebut jari-jari. Itu ciri-ciri lingkaran. Walaupun ada lingkaran kecil, sedang, dan besar, sama saja sifatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak bentuk lingkaran. Ada jam, ada roda, ada tutup gelas, dan lain sebagainya, tutup botol, semuanya berbentuk lingkaran. Sudah selesai? Sudah, saya kembalikan ke tengah lingkarannya. Nah, sekarang giliran Anda. Ya. Siap. Ari Susandi. Prof. Saya akan mengambil lagi lingkaran tersebut. Oh, jangan. Oh, mobil yang lain. Ini Pinter gitu. Anda nggak tambah ilmu kalau nggak ikhlas. Ya, segala macam ilmu dasar. Angel. Ayo. Mengambil persegi. Akunya S3 PGSD loh, ngajar matematika kelas 2 SD aja kesulitan. Ya. Tenang saja, tenang. Belanda masih Jauh. tapi hati-hatilah. Ya, Belanda masih banyak di sini. Mana Pak? Ya, kamu itu semua. Bapak Ibu semua itu, para Belanda itu. Kenapa? ya karena definisinya ilmu adalah. Oke. Ya. Berikutnya gantian. Jadi kan sudah kan. Sekarang Berio. Siap yang lain. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, Loh, kok langsung seperti itu? Ambil dulu. Milih sike, Mas. Milih. Ini namanya mimpi di siang hari bolong. Wah, iki ra ono sing buka kelas iki. terlalu buru-buru, Prof. Ya, siang hari kok bolong. Perhatikan baik-baik. Guru bersama 16 siswa duduk melingkar. Sudah, di tengah-tengah ada bangun geometri bermacam-macam. Bangun datar, ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi panjang, ada jajaran genjang, ada trapesium, ada segi 4, ada segi 5, segi beraturan, ada segi 8 beraturan, dan seterusnya. Itu. Oke, siap ya? Perhatikan. Ini pelajaran matematika di kelas 2 di Inggris. 24 tahun yang lalu saya observasi. Bapak masih SD mungkin. Ya. 24 tahun yang lalu Pak Hamidullah, ini kelas berapa? Kelas 5 kalau nggak salah, Bro. Iya, masih SD. Betul, ini adik kelas yang di London itu. Sekarang saya beri contoh. Nanti Anda semua ya, menirukan saya sebagai guru, ini menirukan saya. Dari awal sampai akhir. Tirukanlah, perhatikanlah baik-baik, konsentrasi. Tapi ngambilnya yang lain, jangan yang sama dengan saya. Saya mengamati lingkaran besar berwarna merah. Ambil. Inilah lingkaran besar berwarna merah. Ya. Nah, di sini di tengahnya ini ada namanya titik pusat. Dari titik pusat ini kalau ditarik garis ke kelilingnya namanya jari-jari. Jaraknya sama jari-jari itu. Yang di sini keliling. Ini kalau dihitung luasnya ini semuanya luasan. Dalam kehidupan sehari-hari gitu.
Harus ada mengambilnya dulu, tahu-tahu dalam 5 sehari-hari. Bidik yang bolong. Di hari yang bolong. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak bentuk-bentuk lingkaran, roda mobil, roda sepeda, baling-baling, kemudian donat, kemudian jam, tutup botol, dan seterusnya. Pizza. Iya. Oke, saya kembalikan lagi gelundung sana. Sekarang giliran air bulan. Iya, Prof. Saya memilih segitiga sama sisi yang berwarna kuning dalam kehidupan sehari. Ciri-cirinya dulu ya, Prof. Ya, terserah. Terus kan ini ditunggu banyak orang. Oke, Prof. Dengan sifat-sifat yaitu memiliki 3 sisi yang sama panjang dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering cuma satu sifatnya banyak, masa sifatnya cuma kayak gitu. Yang ikhlas. Kalau ikhlas tadi kan hasilnya banyak. Memiliki sisinya sama panjang. sama panjang, memiliki 3 buah sudut yang berpotongan sisi-sisinya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemukan yang berbentuk segitiga itu seperti tenda. Gitu aja ya, Prof? Oh, boleh. Sekarang ditunjuk yang lain. Mas Abduh, Prof. Silakan. Ayo. Terima kasih. Ya. Langsung saja. Teman-teman, saya akan mengambil sebuah benda bangun datar yang bentuknya persegi panjang. Persegi panjang ini agak kecil tapi juga enggak besar, jadi nanggung. Warnanya merah muda, bahasa Inggrisnya pink. Nah, persegi panjang ini punya ciri-ciri memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi tidak sama faktornya, mungkin 4 sudut dan seterusnya. Kemudian di kehidupan sehari-hari kita bisa melihat benda dengan bentuk yang sama. Yang sering kita lihat di depan kelas itu papan tulis, tembok, dan kulkas, lemari, tempat tidur, spring bed, jendela, layar monitor, dan lain sebagainya. Ya, baik. Cukup. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, itu jadi Bapak Ibu ada penghayatan. Ya, ini belum selesai. Yang kelompok 1-2 orang yang the best itu, the highest achievement itu, udah selesai ngerjakan kumpulan LKS. Kumpulan bukan satu LKS. Dia datang ke sini menghampiri gurunya. Bu Guru, ada apa? Kami udah selesai ngerjakan LKS. Terus apa yang kami lakukan? Oh, kalau gitu yang sudah kamu kerjakan, tolong ditaruh di bawah meja. Terus kamu mengambil, buka pipetnya di belakangmu itu masih ada kumpulan LKS dengan kode seri ini. Ambillah, kemudian kamu kerjakan lagi berdua ya. Baiklah Bu Guru, terima kasih, silakan. Itulah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Itulah guru sebagai pelayan, itu seperti itu. Bandingkan dengan kita. Guru, ya dok, memfasilitasi berbagai perbedaan kemampuan. Yang pinter LKS-nya beda, yang sedang LKS-nya beda, yang lower LKS-nya juga beda-beda. Nah, sementara yang 16 ini bersama-sama berinteraksi. Itulah bahwa matematika itu adalah kegiatan. Di SD itu matematika bukan ilmu. Ilmu itu kan di perguruan tinggi. Ya, di SD itu matematika itu kegiatan. Tanpa ada kegiatan, nggak ada matematika. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Aduh, saya
pulang ke Indonesia itu tenaganya terkuras, berjalan dengan gontai. Gontai itu lulai. Oh, berangkatnya bercecer-cecer dari guru raja. Ya, akhirnya kesampaian jadi raja ketoprak. Ya. Nah, pulang dalam kondisi saya berbeda 180 derajat. Ya. Jadi pelayan. Itu Bapak Ibu, saya sudah mengalami perubahan mindset. Itulah yang saya tulis di dalam Note of the Day Facebook saya itu. Mindset itu bukan sekedar paham, bukan sekedar membaca. Oh, saya membaca definisi sudah paham saya. Oh, sudah berubah mindset saya. Buktinya ini jidat saya hangat. Oh, jidat hangat, baru saja kebentus pintu, malah benjo. Ya enggak lah. Perubahan mindset itu membudayakan. Ya, setiap hari makanannya ya melayani, ya terus berjuang begitu. Ya nasi, ya, membudayakan. Itulah sebabnya kenapa semua proyek di Indonesia tentang inovasi nggak ada yang berhasil. Semua inovasi pendidikan nggak ada yang berhasil. Tetapi itu solusi terbaik. Sebab bangsa Indonesia harus begitu, ya, supaya tetap jadi bangsa Indonesia. Ya kalau berhasil, Belanda berhasil. Kita jadi Belanda. Jepang ke sini berhasil, kita jadi Jepang. Kan kacau. Ya, kita jadilah bangsa Indonesia tetap seperti yang nggak pernah tuntas. Ya silakan mau pilih yang mana. Ya, Bapak Ibu S3 ini analisis silakan ditindaklanjuti, diteliti dan seterusnya. Ya, nah itu loh maksudnya. Nah, saya belum pernah melihat itu di Indonesia. Ya, belum pernah melihat itu saya di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu besok punya yayasan atau punya sekolah laboratorium atau apa, saya bisa diundang, silakan. Saya sudah semakin tua, banyak tugas, banyak mengajar. Lama-lama capek juga. Ya. Saya mengajar 10 kelas, ditambah 2 lagi RPL, waduh, full. Ya. Nah, itu. Saya belum pernah melihat, dan mungkin sampai anak turunan saya juga nggak akan pernah melihat itu. Yang seperti itu. Melayani kebutuhan siswa. Di akhir pelajaran, guru memberikan kertas, silakan tulis. Minggu depan kamu mau belajar matematika apa? Tulis, kumpulkan. Ditindaklanjuti betul itu sama gurunya. Minggu depan gurunya sudah menampilkan sesuai dengan permintaan siswa. Itulah yang namanya pendidikan berorientasi kepada kebutuhan siswa. Bukan berorientasi pada ambisi guru. Loh kita. Ya, yang nggak terasa yang namanya penjajah, yang nggak merasa sebagai penjajah. Loh, kalau penjajah merasa sebagai penjajah, ya nggak jadi menjajah. Oh, saya itu kalau bercermin kok jadi saya jadi penjajah wajah saya. Wah, nggak jadilah. Gitu, nggak akan pernah ada penjajah kalau penjajah mengaku sebagai penjajah. Nah, sama itu yang membunuh siswa gara-gara nggak mengerjakan PR, coba enggak ngeri, ngeri sekali itu. Ya, ternyata penjajah itu siapa? Diri kita yang masih belum berubah mindsetnya, ya, yang masih belum berubah mindsetnya, kan seperti itu. Mari saya kembali ke daftar ini. Apa toh yang disukai sama penjajah itu? Nah, gitu. Yang disukai sama penjajah ini yang 3 sebelah kiri ini. Ya, ujian nasional. Suka banget penjajah itu. Ujian nasional. Sehingga
mengajar itu kalau di sekolah, apalagi guru baru atau apalagi guru praktek, wah, putar 7 keliling supaya gimana siswanya tertarik dengan ikhlas kok tidak. Nah, sekarang tertarik tapi takut. Ya. Mengajar yang terbaik, tadi mengajar yang terbaik. Padahal sebetulnya nggak ada obat terbaik, nggak ada cara mengajar yang terbaik urusan dunia loh. Kalau urusan akhirat ya doa dan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Seperti itu. Nah, itu. Jadi ujian nasional itu termasuk kesukaan daripada penjajah itu. Nah, bayangkan Indonesia 76 tahun baru berhasil menghilangkan ujian nasional tahun kemarin. Dan itu rentan itu. Kayaknya besok ganti menteri kayaknya kembali lagi. Ya, kembali lagi. Ya, gitu. Nah, kemudian yang lagi yang suka ini monokultur. Monokultur itu gitu, harus sama dengan gurunya. Tapi ternyata gurunya tidak terhindar kadang-kadang menjadi kontradiksi kalau spiritualnya menjadi munafik, maaf. Saya pernah observasi mengajar kelas 2 SD juga di sini di Indonesia. Volume tabung dan volume kubus. Ada siswa yang cerdas. Bu, volume kerucut bagaimana? Ditulis rumusnya sama gurunya. Saya yang observasi. Saya tahu kalau rumusnya itu salah. Terus sampai di kelas guru dari ruang guru, belum saya tanya gurunya sudah ngomong, maaf Pak Sigit, tadi saya tulis rumusnya salah. Loh kenapa Ibu? Rumus salah kok ditulis? Daripada saya nggak bisa jawab, ya lebih baik saya tipu dulu. Saya kan punya waktu 1 minggu untuk dandani. Paling nggak tanya Pak Marsigit atau lihat buku nanti. Kalau sudah betul, besok saya dandani. Atau saya perbaiki. Oh gitu. Maunya siswa itu harus persis ilmunya seperti gurunya, nggak boleh beda. Coba. Kan munafik begitu. Ya. Nah, sadar saja lah ya bahwa guru juga punya kelemahan, siswa juga punya kehebatan. Guru juga punya ikhtiar untuk mengkonstruksi, membangun, dalam rangka membangun, muridnya walaupun kecil juga masih bisa atau sudah mulai bisa membangun. Membangun apa? Ya apa saja yang baik-baik. Ya, kalau dewasa ya membangun keluarga. Kalau sudah ilmuwan ya membangun ilmu. Kalau matematika membangun matematika. Kalau ini sosial masyarakat ya membangun persaudaraan, membangun yang ada dan yang mungkin ada. Yang baik-baik itu. Nah, ini terus ini ciri-ciri lain daripada penjajah ini suka menghafalkan. Tes jawab singkat, luruh ego. Bapak ditulis. Dihafalkan. Enggak boleh sama sedikit. Ya. Jangan dihafalkan, nanti jadi penjajah Bapak Ibu. Baru tahu sekarang ya maksudnya. Saya melarang Bapak Ibu menghafalkan supaya Bapak Ibu jangan dijajah dan jangan jadi penjajah. Itu artinya apa? Perubahan mindset, move on, gitu loh. Ya kalau tidak boleh, terus bagaimana caranya? Hermeneutika, ya, hermeneutika. Jadi ini macam-macam Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu memandang siswa itu kosong dengan psikologi kosong, kemudian diisi oleh Bapak Ibu ilmunya, padahal ilmunya salah. Ya, kan ngeri. Ya, maka itu namanya empty vessel. Ya itulah ciri-ciri penjajah itu kayak gitu. Oke. Ya. Jadi terus tadi
Misalnya Pak yang bentar. Yang agama ini siapa yang pelajaran agama? Coba lihat. Pak Wahdan. Wahdan. Pak Wahdan. Agama itu apa, Pak? Tanya lagi. Agama itu apa? Agama itu seperangkat keyakinan, Pak. Oh iya. Ya. Nah sekarang kalau saya tanya, kalau untuk anak-anak SD dalam rangka kepentingan yang inovatif seperti tadi, supaya jangan dikatakan sebagai penjajah, kira-kira agama itu apa? Apa Pak ya? Bu Sri dibantu Bu Sri. Nah begini Bapak sekalian, kan kemarin sudah saya katakan, orang matematika sudah berani untuk anak SD itu, matematika itu hakikat matematika, ini hakikat loh Pak. Hakikat matematika adalah proses berpikir. Sudah berani move on. Nggak mau lagi ngomong matematika adalah ilmu. Enggak. IPA adalah ilmu, enggak. Lebih jauh daripada itu, Pak. Gitu? Lebih jauh daripada itu. Matematika adalah kegiatan sosial. Oh. Pak Hamidullah. Iya, Bro. Bahasa itu apa? Keindahan, Bro. Oh, keindahan. Nah, ini Pak Hamidullah belum punya konsep. Bagaimana hakikat bahasa untuk anak-anak SD yang sesuai dengan pedagogi anak-anak SD. Nah, kalau dipaksakan pakai pedagogiknya orang tua, yang jadi korban anak-anak SD. Apa yang jadi korban? Intuisinya. Nah, kalau kita intuisinya nggak sehat atau rusak, ya nggak sehat pula hidupnya. Coba kalau Bapak, intuisi yang paling pokok adalah ruang dan waktu. Kalau Bapak itu bingung, apa akibatnya? Terlambat datang. Yang lain udah selesai, baru datang. Namanya aja orang bingung, nggak ketemu-ketemu dicari. Ya, intuisinya yang rusak. Nah, generasi yang intuisinya rusak itu, generasi ke depan itu jadi nggak sehat. Kan seperti itu. Jadi kejahatan daripada penjajah Belanda itu dalam tanda petik atau Jepang itu adalah merusak intuisi bangsa. Generasi per generasi turun-temurun. Nah, inilah kekalahan ilmu-ilmu sosial, agama, ilmu-ilmu humaniora, seni. Yang seni tadi siapa? Bu Vera. Penari, Prof. Mana? Vera. Oh iya. Saya Prof. Mana? Bu mana? Bu siapa? Vera. Vera. Seni itu apa, Bu? Keterampilan Prof. Yang nantinya akan Oh iya. Sudah kemarin sudah saya uplek-uplek. iya Prof. Ya. Seni adalah keterampilan. Oh bagus. Gitu. Seni adalah praktek atau keterampilan. Pokoknya seni adalah kegiatan yang menghasilkan dan seterusnya. Ya, yang matematik saja berani sampai kepada menyimpulkan bahwa matematika adalah kegiatan sosial. Lah kok yang lain-lain, yang ilmu sosial kok nggak berani, masih ilmu adalah ilmu. Yang sekalian metode saintifik. Ya, Bapak Ibu. Kemarin sudah saya singgung metode saintifik. Menanya menalar, Bro. Ya. Ini loh. Apa akibatnya kalau orang bahasa, orang seni, humaniora, orang sosial nggak punya konsep? Apa akibatnya? Akibatnya dikasih teori nggak berani menolak. Dan nggak bisa menolak. Dijajah berarti, Bro. Iya. Sekarang Pak Hamidullah ya mengajar bahasa pakai metode saintifik. Bahasa
usah metode saintifik, sekalian saja menikah. Pasti mau itu, Bro. Pakai metode saintifik, sekalian saja, itu maksud saya gitu loh ya. Nah, apa akibatnya? Inilah yang disebut dengan teknopoli. Teknopoli itulah takluknya budaya, takluknya ilmu-ilmu humaniora terhadap teknologi. Harusnya orang-orang humaniora, orang bahasa itu mengembangkan metode-metode dan metode yang paling baik, yang paling hakiki apapun di dunia itu yang menuju kepada sunatullah, kodrat daripada Tuhan. Ya, baik. Akibatnya apa? Akibatnya Bapak Ibu yang ilmu humaniora, pendidikan, PGSD dan seterusnya itu mau cari jurnal pun sulit. Jurnalnya sedikit. Kadang-kadang nempel di jurnal teknologi. Itu salah satu akibat. Dari apa? Dari tidak berdayanya orang-orang humaniora terhadap yang menjadi knight, yang menjadi pahlawan peradaban adalah orang-orang ilmu bidang. Itulah saya kenapa saya memberontak dalam tanda petik. Ambil filsafat saya walaupun seorang matematika. Karena saya menyadari itu sejak S2. Perubahan mindset. S3-nya saya ambil filsafat. Ya. Nah, jadi yang jadi pahlawan peradaban itu ilmu-ilmu bidang, ilmu-ilmu dasar. Matematika, kimia, biologi, fisika, teknik, dan seterusnya. Ya. Oh, mereka yang karya nyata, yang jelas, nyata. Menghasilkan ponsel, menghasilkan HP, komputer, teknologi, segala macam. Nah, ya kalau diserahkan pada bahasa, nanti ujung-ujungnya nyinyir hoak. Nah, sekarang ini pada bicara tidak ada hasilnya, umpamanya begitu kritiknya. Nah ya, nah itulah ibu bapak kalian kerugiannya. Ya jangan dikira hidup tuh tenang begini. Ya, hati-hatilah karena Belanda masih di sini. Nih ya, jangan dikira. Baik, sekarang saya share lagi. Sekarang saya akan share lagi. Ya, ini presentasi saya. Saya nggak ngerti apakah sudah saya share belum ya. Oke. Apakah sudah saya share, apakah belum? Sudah saya share, Ibu, Bapak? Nggih, sampun. Sudah ya? Ampun. Oke. Ya. Nah, langsung saja kepada yang pokok-pokok kalau sudah. Nah, jadi ilmu-ilmu humaniora kan seperti itu, kan? Oke. Nah, esensinya sebetulnya adalah bagaimana pembelajaran matematika di sekolah itu yang perubahan mindset dari tradisional menuju ke inovatif. Kan seperti itu. Nah, kemudian maka perlu ada perubahan mindset ya dari matematika yang bersifat formal, dari subjek yang bersifat keilmuan kalau di sekolah menjadi subjek yang berorientasi kepada anak didik. Yaitu ya kalau di matematika jelas sudah ada definisinya, yaitu ini. Saya ulangi lagi, matematika didefinisikan sebagai kegiatan. Matematika adalah kegiatan penelusuran pola dan hubungan. Matematika adalah kegiatan penyelesaian masalah. Matematika adalah kegiatan investigasi. Matematika adalah kegiatan komunikasi. Baik. Nah, itulah Ibu Bapak sekalian kepedulian saya tentang perubahan mindset. Perlunya move on, perlunya out of the box, perubahan mindset.
tolong Bapak Ibu pikirkan. Bapak Ibu dari setara yang berkelas S3 ini mau doktor ini tolong dicari bahan-bahan sumber-sumber yang esensinya adalah temanya adalah perubahan mindset di dalam pendidikan. Boleh nanti langsung ke SD-an, boleh SD kelas rendah, kelas tinggi, boleh SD kelas 1, silakan saja. Yang cocok, apalagi cocok dengan nantinya Bapak memproyeksikan, mau menulis seperti apa. Baik. Gitu dari saya, ini bisa dipakai untuk lahan membuat tugas. Ya, lahan membuat tugas, mau diberi nomor berapa silakan, mau diberi judul berapa silakan. Tapi tolong hasilnya nanti diakses ke ini Pak Hamidullah ini aksesnya. Cuma ada satu hal yang saya lihat Bapak Ibu semuanya, saya melihat tugas Bapak Ibu itu kalau itu masuk ke area saintifik itu ada beberapa yang masuk kategori plagiat, masuk kategori karena copy paste, hanya copy paste saja. Ada yang justru persis sama dengan yang saya tulis. Ya mungkin nguji Pak Marsikit nih, siapa tahu Pak Marsikit nggak ngerti. Saya tuh hafal tulisan saya itu hafal itu. Gayanya kan ada, stylenya juga ada. Tolong cari referensinya, temanya adalah apa? Perubahan mindset. Dan tadi saya berikan contoh, perubahan mindset itu bukan sekedar apa, bukan sekedar mengerti, ya, tetapi ada proses, ada pengalaman, ada penghayatan, ya, korban perasaan, waktu, dan seterusnya. Dan ada perubahan, ada perbedaan dari konsep awal ke konsep yang berikutnya, kan seperti itu. Baik, itulah Ibu Bapak sekalian dari saya untuk hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Bro. Silakan, Pak Hamidullah. Oke, terima kasih. Ya. Untuk tugas demi tugas itu memang teman-teman diskusi di kelas di grup WA itu masih banyak yang mengalami keterjajahan itu, Bro. Maksudnya dari tugas Prof. Marsikit itu arahnya kadang belum dimengerti oleh teman-teman. Makanya beberapa itu mungkin waktunya nggak nyampe sehingga asal tulis saja. Nah, untuk tugas kali ini mungkin kita sudah agak jelas terkait dengan perubahan mindset sesuai mungkin disiplin keilmuan, gitu. Tadi juga diarahkan untuk bagaimana berpikir out of book di luar dari yang formal. Namun pertanyaannya mungkin ini, Prof, apakah nanti kita kan sering mendapat istilah growth mindset, terus fixed mindset, itu perbedaannya di mana antara perubahan mindset secara keilmuan dan mungkin penelaahan empiris di pembelajaran siswa SD atau memang secara substansial, Prof, atau secara dasar? Mungkin biar nanti kita ada gambaran. Matur suwun, Prof. Baik, terima kasih Pak Hamidullah. Jadi dan yang lain-lain. Jadi masalah tugas ini sekali lagi Bapak Ibu, ini kuliah saya tidak ada ujian. Kalau nanti saya harus bikin soal ujian karena seragam, ya nanti soal ujian saya berbunyi tugas akhir. Ya sudah dikumpulkan, ya, tugas akhir sudah dikumpulkan, tanggal sekian sudah sama itu. Yang penting kan dari prodi kan apa namanya? Ada event-eventnya seperti itu. Mengenai macam-macam persepsi tugas, ada yang jelas belum jelas, justru itulah ya sebagai lahan untuk berkreasi dan berkreativitas, sehingga ada berbagai macam tugas baik keluasan maupun kedalamannya, kan seperti itu ya. Oleh karena itu saya longgar, judulnya Merdeka. Tugasnya pun merdeka, mau bikin 7 boleh, 5 ya silakan, 4 ya silakan, mau bikin 10 ya boleh ya. Kalau filsafat itu di atas kualitatif, ya.
filsafat itu di atas metafisik, metafisik itu di atas kualitatif, kualitatif itu di atas kuantitatif, gitu ya. Kalau kuantitatif, ya tidak selesai, ya, ditolak, diterima, selesai, nggak ada urusan. Kuantitatif. Kalau kualitatif, udah mulai berapa banyak, semakin banyak semakin baik, belum tentu, itu tergantung. Kemudian kreativitas, kemudian fleksibilitas, kemudian juga variasi, ya. Kemudian juga kesesuaian metode dan lain sebagainya, kualitatif. Nah, ini filsafat lebih daripada itu, ya. Filsafat lebih daripada itu. Perkara tugas satu dengan tugas yang lain beda, nggak ada masalah. Nanti Bapak Ibu membuat rangkuman, nanti kalau sudah saya informasikan pada akhir semester ini, membuat rangkuman, Pak, saya sudah bikin tugas ini. Ada 8 tugas saya, ini sudah saya share ke WA Bapak. Ya, daftarnya ini, gitu. Nanti saya tinggal klik, tugas saya cek. Itulah tugas 6, ini tugas 6. Wah, ini kurang mutu, Pak. Tolong perbaiki. Ada remedi. Gitu. Remedi ada. Jadi nanti nilai, nanti ada perbaikan nilai. Ya, kalau saya ada perbaikan nilai. Mungkin 1 minggu sampai 2 minggu saya beri kesempatan untuk memperbaikinya. Itu. Setelah saya lihat tugas-tugasnya itu. Saya lihat atau kirim blog gitu. Isinya wah mengerikan. Isinya bagi saya mengenaskan. Maka saya membuat note of the day. Ya, adalah vulgar, ya, tidak inovatif, menggunakan diksi dalam pendidikan, .2, menanamkan konsep. Ya, karena saya temukan di blog ibu itu, bapak ibu itu ada menanamkan konsep. Ngeri nggak? Sekalian saja tanami apel itu. Sekalian saja diekstensikan jidatnya siswa tanami apel. Hanya sudah meninggal, coba ngeri nggak? Nah itu konsep ditanamkan, lebih ngeri lagi apa? Karakter coba. Itu mah penjajah, lebih daripada penjajah. Karakter kalau ditanamkan. Ngeri itu. Ngeri itu. Memangnya jidat ini ada tumbuh akar karakter. Nanti ada tunas karakter, ngeri nggak? Ngeri. Makanya saya saking ngerinya saya bikin note of the day, vulgar. Karena apa? Penjajah. Ya, tahu diri lah. Ya. Ada kok di sini orangnya. Ya Allah, semoga gak ngenes tugas sih. Tolong dicek. Loh, menyampaikan, memberikan materi diberikan. Ya siapa yang mau diberi? Mentransfer, wah itu tadi penyebab daripada kematian karena paradigmanya mentransfer. Transfer itu ritual. Ya, tenaga dalam. Kamu akan saya kasih tenaga dalam, aku pegang jidatmu. Syarat nggak boleh bergerak. Bergerak sedikit mati. Ya kemarin itu, ya bikin PR bergerak sedikit mati. Itu karena apa? Transfer of knowledge itu. Yang namanya belajar, yang namanya ilmu itu dibangun oleh dia sendiri. Orang lain hanya membantu. Nggak bisa diwakilkan. Tolong deh, kuliah sana. Ya, nanti aku dikasih hasilnya. Ya. Aku tak tidur saja. Ya nggak bisa. Ya gitu loh. Itulah. Jadi, tapi karena berbudaya, kalau di Indonesia, bintang film sama film-film semua, sutradara ngertinya apa? Ngertinya kan duit, gitu. Bikin film ya cuma membudayakan penjajah. Ya, coba, nggak ada perubahan mindset, nggak ada sama sekali. Itulah sebabnya betapa sulitnya melakukan inovasi di Indonesia itu. Maka satu-satunya
cara yang terbaik untuk melakukan inovasi Indonesia adalah membuat proyek baru, adalah menilai, menjustifikasi bahwa proyek yang sudah kemarin itu gagal. Baik tesis, skripsi, disertasi, besok Bapak Ibu coba saatnya bikin latar belakang. Prestasinya rendah, gurunya kurang mampu, gurunya tradisional, wah semuanya itu dijelek-jelekin. Itu kita penjajah itu, mau mencari kebaikan jelek-jelekin orang. Iya Sekarang Bapak Ibu senyum-senyum mencoba nanti kalau sudah saatnya bikin disertasi. Hukumnya gitu kok, Prof. Di jurnal kalau nggak gitu nggak diterima gapnya. Ya, paling tidak saya sudah ngomong, Bapak menyadari perkara ini dijalankan, ya silakan. Penjajah itu kan macam-macam. Ada penjajah sadar dan penjajah yang tidak sadar. Angel. Itu. Bayangkan, Bapak kalau jadi saya gimana, saya mulai dari mana mikirnya? Filsafatnya masih kayak gitu di sana, di sini. Ini inovasinya seperti itu, ya. Baik, apa-apa, Pak. Ini kuliah malah dapat susah. Saya kan dapat seneng, kuliah kok malah dapat sedih. Jauh-jauh, bayar-bayar, kuliah malah dapat sedih, gitu ya. Nah, itu tanda kalau sudah mulai sedih, tanda kemungkinan akan ada perubahan mindset. Karena saya dulu nggak cuma sedih, menangis, saya berdoa, pengen pulang, rindu sama keluarga. Ya, begitu, biayanya macam-macam sebagainya. Baiklah, itu Ibu Bapak sekalian, sebagai tambuk. Boleh tanya, Prof? Ya, boleh. Sekarang siapa yang mau tanya? Saya Prof. Hesti, Prof. Mana. Oh ya, silakan Bu. Hesti, di mana nih posisi? Di Salatiga, Prof. Oh, silakan Bu. Yeah. Menurut Prof yang Prof bilang barusan, berarti seperti apa? Menanamkan karakter, diksi-diksi yang sudah umum ada di dunia pendidikan, bahkan atau dunia penelitian, dan sekarang ini sangat dekat dengan kita, itu berarti diksinya itu berarti salah nih, Prof. Ketika kita membuat tugas, berarti kita bisa membawa atau memakai diksi-diksi yang masuk dalam dimensi filsafat. Berarti ngatain, Prof? Ya terserah Ibu. Aku ngomongin. Angel. Silakan tanya Pak Abdullah. Terus bingung nih, Prof. Ya silakan. Nah, makanya perubahan mindset nggak sekedar cuma paham membaca. Wah Pak, saya sudah membaca bukunya tuntas, Rob. Oh saya sudah berubah, jaminan Pak mindset. Nah, buktinya apa? Ini jidat saya panas. Ya, kalau saya panas dingin, saya dulu. Kemebul nih, Bro. Kemebul. Ya, baik, silakan yang lain, masih ada? Ampun, Bro. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, demikianlah pertemuan pada sore hari ini. Ya, saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Gitu. Tugas itu nggak usah terlalu berat, tapi juga jangan terlalu abai. Hidup adalah tidak terlalu saja ya, Bro. Iya, jadi kreatif, dinamis gitu ya. Yang penting dikerjakan, ya, gitu. Dan tugas itu bisa diperbaiki setiap saat walaupun belum saya buka. Gitu ya. Walaupun belum saya buka, bisa diperbaiki lagi ketika ada waktu dan ada kesempatan boleh memperbaikinya, gitu loh. Ya. Baik, demikianlah ya Ibu Bapak sekalian, saya mengucapkan selamat membaca, selamat mencoba memahami, menghayati, syukur-syukur melakukan perubahan mindset, ya. Karena di tangan Bapak Ibu lah ini calon-calon dokter PGSD ini luar biasa nanti. Ya. Kalau sudah dokter nanti PGSD nggak ada lagi yang berani, yang
yang berani menegur. Ya, gitu. Baiklah, sekali lagi saya minta maaf kalau ada kurangnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, disilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan. Matur nuwun, Terima kasih, Prof. Prof. Sehat, protokol kesehatan. Amin, amin, amin. Nggih, Prof. Amin, Prof. Nuwun. Loh, siapa yang jidotnya panas? Aduh, Gusti Allah.